Laporan aktualisasi. Penataan ruang laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran IPA di SMP Negeri 2 Coach Reinhard CS Parengkuan SHMH, Mentor Bambang Ponto SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Purwokor SPD, jabatan ahli pertama guru IPA di SMP Negeri 2 Lampung Timur. Saya adalah peserta latsar CPNS golongan 3 angkatan 3 Kabupaten Lampung Utara tahun 2021. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan kegiatan aktualisasi saya selama mengisi. Kegiatan 1, penataan ruang laboratorium. Tahap 1. Pada tahap ini, saya dengan sopan memohon izin kesediaan waktu untuk berkonsultasi dengan mentor dan selanjutnya memaparkan seluruh rincian agenda pelaksanaan aktualisasi dengan transparan. Selanjutnya, meminta kerjasama dengan Kepala Laboratorium IPA dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi nanti. Berikut adalah ruang praktikum sebelum penataan, di mana ruangan ini masih terlihat belum teratur, ruangannya berdebu, belum ada papan struktur organisasi pengurus laboratorium IPA, tata tertib di dalam laboratorium, simbol-simbol bahan kimia berbahaya, kemudian carta belum dipasang dengan rapi, meja praktikum belum tertata dengan rapi, dan belum dilengkapi dengan kursi praktikum. Kemudian ini ruang penyimpanan alat dan bahan. Ini terlihat belum ada penataan sehingga terlihat berantakan, alat dan bahan diletakkan begitu saja dan belum teratur. Tahap 2, dalam membersihkan ruang laboratorium, saya bersama pengurus laboratorium dan 8 orang siswa berpartisipasi dalam kegiatan ini dan dilaksanakan secara efisien sehingga ruang laboratorium dapat digunakan lagi untuk mendukung kegiatan belajar. Tahap 3, bersama dengan pengurus laboratorium melakukan penataan ruang praktikum dan ruang penyimpanan alat dan bahan dengan efektif. Selanjutnya, menata alat dan bahan di dalam lemari dan rak penyimpanan dengan cermat. Berikut adalah ruang praktikum sesudah penataan yang sudah siap digunakan untuk kegiatan praktikum nanti dan sudah dilengkapi dengan papan struktur organisasi pengurus laboratorium IPA, tata tertib laboratorium, simbol-simbol bahan kimia berbahaya, meja dan kursi praktikum. Kemudian ini ruang penyimpanan alat dan bahan di laboratorium yang sudah ditata, dilengkapi dengan rak penitipan barang. Ini namanya torso atau model organ tubuh manusia yang biasa digunakan sebagai media dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya ada beberapa contoh bahan praktikum yang biasa digunakan oleh para praktikan. Ada alat-alat praktikum yang sudah diberi label untuk mempermudah para praktikan mengambil alat sesuai kebutuhan. Terakhir ada kit IPA yang merupakan kotak yang berisi alat peraga untuk menunjang pembelajaran IPA. Kegiatan 2, membuat papan struktur organisasi laboratorium. Tahap 1, pada tahap ini diawali dengan rapat pembentukan pengurus organisasi laboratorium. Saya bersama staf Dewan Guru menghormati dan menerima keputusan yang telah disepakati melalui forum rapat. Selanjutnya, melakukan diskusi dengan pengurus laboratorium tentang desain papan struktur organisasi. Saya secara adil menerima semua saran atau masukan dari semua peserta diskusi dan kemudian hasil diskusi ini akan dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam pembuatan papan struktur organisasi. 2. Dalam pembuatan papan struktur organisasi harus sesuai dengan standar operasional pengelolaan laboratorium atau harus taat peraturan. Tahap 3, dalam memilih tempat pemasangan papan struktur organisasi harus menghormati saran dari rekan-rekan pengurus yang telah disepakati sebelumnya.
Kegiatan 3, menyusun tata tertib laboratorium. Tahap 1, saya membuat desain tata tertib laboratorium dengan tetap menghormati saran dari rekan-rekan pengurus laboratorium dan rumusan tata tertib harus sesuai SOP atau taat peraturan. 3, saya melakukan pemasangan tata tertib dengan penuh tanggung jawab serta keberadaannya bertujuan untuk memelihara ketertiban laboratorium. Strategis. Kegiatan 4, membuat inventaris alat dan bahan. Tahap 1, pada tahap ini saya mengelompokkan alat dan bahan sesuai jenis, ukuran, dan fungsi secara cermat dan penuh tanggung jawab. Tahap 2, dalam menghitung alat dan bahan sesuai jenis, ukuran, dan fungsi saya lakukan dengan teliti dan kerja keras. Tahap 3, pembuatan simbol-simbol bahan kimia berbahaya di laboratorium dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kegiatan 5, membuat labeling alat dan bahan. Tahap 1, pada tahap ini saya menyiapkan alat dan bahan untuk labeling sesuai kebutuhan. Selanjutnya pada tahap 2, membuat desain label dengan penuh tanggung jawab. Tahap 3, saya mencetak sendiri kertas label dengan kerja keras dan melakukan labeling pada alat dan bahan sampai selesai secara efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.